Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuhu min khalqihi. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada Jumat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, kembali lagi kita hadir dan berkumpul untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat yang kita akan laksanakan pada hari ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam mengajarkan sesuatu tentu yang sejalan dengan fitrah manusia tersebut. Manusia secara fitrah diantaranya menyukai dan mencintai sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih, nyaman. Maka Islam datang memberikan perhatian yang besar terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Hal ini jamaah sekalian diberikan pesan kepada kita melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perhatian yang besar Islam mengenai fitrah manusia ini, khususnya berkaitan dengan kebersihan. Sebagai contoh,
terkait dengan hal kebersihan akidah, agar akidah itu bersih dari segala macam penyimpangan. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara Allahu 'alaiha allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang benar, agama yang lurus. Agama yang lurus itu adalah fitrahnya Allah, yang mana Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah agama yang lurus tersebut. Dan tidak akan ada perubahan dalam penciptaan fitrah Allah. Akan tetapi itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa fitrah manusia sejalan dengan keyakinan yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama tauhid, agama yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Kemudian hal ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Nabi bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Lalu ada faktor yang menyebabkan fitrah itu menyimpang, yaitu keluarga. Jika kata Rasulullah, faktor keluarga ini, jika keluarganya Yahudi, maka dia akan menjadi Yahudi. Jika keluarganya Nasrani, maka dia akan menjadi Nasrani. Dan jika Majusi, maka dia akan menjadi Majusi. Dan hadis ini jamaah sekalian tidak menyebutkan au yuslimanihi. Jika keluarganya Islam, maka dia akan menjadi Islam. Nabi tidak menyebutkan hal itu, karena fitrah yang dimaksud adalah Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah menyerahkan diri, berserah diri hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Itu fitrah manusia. Hal ini dipertegas, ya, yang sering kita jumpai, ya, para penceramah menyampaikan bahwa manusia itu sejak dalam kandungan itu sudah bersaksi akan fitrahnya ini, akan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf Allah menyampaikan, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu yang wajib kau sembah? Qalu bala syahidina. Mereka mengatakan, "Bala, benar wahai Tuhan kami. Syahidina, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami." Ini yang pertama jamaah sekalian, ya, sebagai contoh bahwa Islam mengajarkan kebersihan akidah yang itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, meskipun ketika sudah ada dalam kehidupan dunia ini banyak faktor, banyak sebab yang bisa membuatnya menyimpang. Ya. Kemudian yang kedua sebagai contoh adalah kebersihan dalam hal kebersihan fisik, di mana kita
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Jumat kalau kita mau datang sholat Jumat, ada namanya mandi Jumat, bersih-bersih untuk persiapan sholat Jumat. Setiap kali kita mau menghadap kepada Allah melalui sholat 5 waktu sehari semalam, kita dianjurkan sebagai syarat daripada sahnya sholat, yaitu dengan berwudu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas juga dalam hadisnya bahwa sudah merupakan fitrah secara turun-temurun di kalangan manusia, khususnya para nabi dan rasul. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis sahih, bahwa ada 5 yang merupakan fitrah manusia. Yang pertama kata Rasulullah, al-khitan, khitan, sunat. Yang kedua, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa nabtul ibit, wa natful ibit, kata Rasulullah. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azafir, memotong kuku. Lalu yang kelima kata Rasulullah, wa qassus syarib, mencukur atau memotong kumis. Nah, 4 yang disebutkan Nabi tadi, selain daripada khitan, itu dianjurkan sebagaimana dalam hadis yang lain, tidak boleh lebih dari 40 hari membiarkan kuku panjang, membiarkan rambut panjang, bulu ketiak mesti dibersihkan, dan diusahakan tidak lebih dari 40 hari untuk menjaga kebersihan fisik. Dalam hadis yang lain, juga hadisnya sahih dari istrinya beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, menyebutkan bahwa selain yang 5 tadi, beliau menyebutkan ada 10. Ada 10 fitrah manusia. Dari yang disebutkan tadi, selain khitan, jadi jumlahnya 4, Aisyah radhiyallahu taala anha menambahkannya 6. Yang keenam adalah, yang kelima adalah kata Aisyah, wa i'fa'ul lihyah, memelihara janggut, wassiwak, dan membersihkan gigi dengan siwak, menggosok gigi menggunakan siwak. Wastinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung sekaligus mengeluarkannya. Lalu wa ghuslul barajim, membersihkan sela-sela jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Wantiqasul ma, yaitu istinja, setelah ini bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar. Lalu yang keenam, kata Aisyah, wal madmadah, berkumur-kumur. Ini bagian daripada wudu, berkumur-kumur atau setelah makan sesuatu. Nah, ini semua jamaah sekalian menjadi landasan teori kebersihan di dalam agama kita, yang kemudian bukan semata-mata untuk kebersihan secara fisik, tapi sudah menjadi sebuah ibadah yang apabila kita konsisten melakukannya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kebersihan di dalam Islam itu mencakup semua hal, baik secara lahiriah maupun secara batiniah.
Seorang muslim mesti berusaha untuk membersihkan hatinya dari segala macam penyakit hati. Takabur, iri hati, dengki, riya. Membersihkan ucapannya, lidahnya dari berbagai ucapan-ucapan yang kotor. Membersihkan perbuatannya dari berbagai macam perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Membersihkan keyakinannya, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dari berbagai macam najis yang menempel pada pakaian, pada tubuh, atau hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk juga jamaah sekalian, membersihkan harta kita dari segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebersihan atau kesucian dari berbagai macam cakupannya ini yang begitu luas, menjadi Rasulullah menjadikannya sebagai setengah dari keimanan, setengah dari ajaran Islam. Karena semua ajaran Islam, mau kita berakidah, ibadah, muamalah, itu terselip di dalamnya yang namanya kesucian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian atau kebersihan itu setengah daripada keimanan. Adapun hadis yang menyatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman, lafaznya lemah, bukan hadis Nabi, tetapi secara makna itu sahih, benar. Karena dibenarkan oleh hadis yang sahih tadi. Jadi yang merupakan hadis itu at-tuhuru syatrul iman, bukan an-nazafatu minal iman. Tapi maknanya itu benar karena dibenarkan oleh hadis yang sahih. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita yang senantiasa berusaha untuk menjaga kebersihan yang cakupannya begitu luas tadi itu, maka insya Allah setengah keimanan yang dijanjikan Rasulullah itu kita telah raih atau bisa kita raih. Sedangkan setengah yang lainnya tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fattaqullah ya ibadallah wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jamaah sekalian, izinkan khotib pada khutbah yang kedua ini menambahkan sedikit bahwa selain Islam mengajak kita untuk membersihkan hati, jiwa, diri kita, harta kita, maka termasuk di dalamnya adalah Islam juga mengajak kita untuk membersihkan lingkungan kita, ya, rumah kita, terutama rumah ibadah. Ya. Hal ini jamaah sekalian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai isyarat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nabi menyampaikan bahwa
menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di tempat orang lewat, apakah itu ranting, kotoran, batang pohon, batu besar, duri, kata Rasulullah, sedekah, bernilai sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang masuk surga, diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara dia menyingkirkan, ya, disebutkan memotong sebuah pohon yang menghalangi tempat manusia lewat di sebuah jalan. Allah ganjar dia dengan surga. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan sebagai bentuk peringatan bagi kita bahwa dilaknat orang yang membuang kotoran sembarangan. Apakah itu di tengah jalan, di pinggir jalan. Rasulullah juga menyebutkan termasuk dilaknat orang yang membuang kotoran di bawah pohon, di mana pohon itu menjadi tempat orang bernaung, tempat orang istirahat, sehingga bau busuknya menyebar, ya, kemana-mana. Ya. Peringatan Rasulullah ini jamaah sekalian, ya, sungguh sangat disayangkan. Masih banyak kita sebagai kaum muslimin, orang-orang membuang sampah sembarang tempat, membuang kotoran di sembarang tempat. Ya. Tentu ini bisa ada perubahan apabila kesadaran itu muncul dari diri sendiri secara pribadi, dan tentu juga kesadaran secara kolektif, sehingga kita sebagai muslim terhindar dari laknat. Laknat itu artinya dosa besar, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan sekian jamaah sekalian, khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa khulafaihi ar-rasyidin al-mahdiyyin wa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wa hakama kitabaka ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Gazzah. Allahumma ja'al li ahli Gazzah makhrajan min kulli dhiq wa ham wa farajan min kulli ham. Allahumma wahid sufufal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ijma' kalimatahum 'alal haqq wa alif baina qulubihim kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.